Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus yang selalu setia, yang selalu mengasihi setiap kita. Haleluya. Kita boleh mengucap syukur saudara, siang hari ini kembali kita boleh datang beribadah di Gereja Tiberias Pakistan Square. Juga setiap saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung live streaming, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap kita dan Dia pastinya akan hadir dan pastinya berkuasa di atas puji-pujian kita pada siang hari ini. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Satukan hati saudara, kita mau memulai ibadah kita, kita mau menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk siang yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang teramat baik, Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan Yesus, kami sadar sebagaimana kami ada di tempat ini, apapun masalah kami, pergumulan kami, tantangan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, memberkati, dan pastinya bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus buat penguatan, penghiburan, bahkan semua yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami. Hari ini hanya ucapan syukur yang kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau layak untuk terima sembah dan syukur kami ya Tuhan. Terimalah ya Roh Kudus pujian kami, penyembahan kami. Satu hal yang kami minta, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta, ada kuasa-Mu yang nyata memberkati umat-Mu yang menyembah. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Ini kami Tuhan, dengan syukur kami datang untuk menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan untuk segalanya. Engkau begitu baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa.
ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Aku percaya, haleluya, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sambil angkat kedua tanganmu jemaat Tiberias, sama-sama katakan, Engkau Allah yang baik. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku yang baik Tuhan, Bapa yang kekal. Mari sama-sama jemaat Tiberias kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu katakan, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan pernah kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, mintalah, maka Dia akan memberikan yang terbaik. Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang baik. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk boleh menerima anugerah yang terbaik dari Engkau. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Ku berserah, kami berserah, kami percaya. Ini kami Tuhan yang percaya. Kami angkat tangan kami tinggi sebab kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan sekalipun Tuhan tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami.
Aku sungguh percaya Tuhan. Bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Angkat tanganmu, mintalah kepada Tuhan, katakan sama-sama. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama katakan dengan sungguh. Kau biarkan aku melangkah sendirian, tak pernah Tuhan sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Engkau bawa setiap kami. Haleluya. Mari dengan iman pandang Dia, dengan percaya mintalah. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Bapakku, takkan pernah, takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Amin. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bersama-sama, Bapa yang kekal. Beri sorak-sorai bagi Bapa kita yang baik, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
namamu Tuhan. Ku bermazmur dengan hati percaya, Tuhan hadir, Tuhan ada bersamaku. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri kami pertolongan Tuhan. Sebab anugerah-Mu saja Tuhan yang hadir untuk menguatkan setiap kami. Katakan bersama-sama, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati setiap masalah dalam hidup ini Tuhan. Ada perkenanan Tuhan yang meneguhkan setiap hati. Kami percaya Engkau yang bertindak. Tolong setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang mengangkat tangannya tinggi di hadapan Tuhan siang hari ini, mereka datang ke alamat yang tepat, kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari percayalah tidak bias. Biarlah Tuhan yang merasakan di dalam kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, yang bertindak. Anugerah-Mu Tuhan besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu saja Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu yang besar bersama-sama. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Yang percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan serang-serai. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap kami Tuhan. Perkenanan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan hadir selalu waktu kami percaya mengandalkan Tuhan kami yang selalu setia bersama dengan kami. Ini kami Tuhan, bukan dengan keraguan, bukan dengan kebimbangan, tapi kami datang dengan iman kepada Yesus Tuhan. Kami pasti menerima jawaban dari setiap permasalahan kami. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Halo, kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Come on.
keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi setiap pujian kita hanya nama Yesus yang disemangat. Amin. Are you ready? Come on, choir. Di dalam Yesus, oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Sama-sama, haleluya. Bersuka cita dalam Tuhan, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari
bersukacitalah. Come on, one more time. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Lebih sungguh lagi, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Sekarang puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan lebih lagi. Saya melihat tantangan yang luar biasa hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan hadir di setiap pujian umatnya, amin. Masuk hadir dengan hati bersyukur. Sing it, come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Come on, satu kali lagi, nyatakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ya, tetap jemaat Tuhan nyalakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
dalam pujian. Saat kami menyembah, angkat tanganmu nyalakan. Tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirkanlah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saya mau tangan bersuka cita pada hari boleh lambangkan tanganmu, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, silakan dulu saudara kasih Tuhan Yesus. Kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Mengucap Syukur. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur adalah artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Juga mengucap syukur berarti kita percaya dengan iman bahwa sesulit apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Ada kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur. Salah satu cara untuk mengaktifkan iman. Iman selalu berkaitan erat dengan ucapan syukur atau hati yang selalu bersyukur. Latihlah dan belajarlah bersyukur. Di balik ucapan syukur ada berkat. Atau ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat. Kuasa dan mujizat bisa terjadi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan ada kesulitan atau masalah untuk mengubah dan membentuk kita, untuk menaikkan iman kita, rohani kita, untuk memurnikan iman kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, anugerah Tuhan tetap kepada kita. Dalam semua keadaan apapun yang kita terima atau terjadi pada diri kita, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025 dengan tema Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami, agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang pertama, kita harus yakinkan dan periksa apa yang kita kejar sekarang ini. Apakah sudah ada di dalam kehendak dan kebenarannya? Yohanes 6 ayat 27. Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita makanan dari sorga, yaitu roti yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Segala sesuatu yang dari dunia, seperti roti atau makanan, akan mengalami kerusakan. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari sorga. Ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, dan Yohanes 6 ayat 35. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan kita itu hanya pada Tuhan Yesus saja. Ketika kita hidup dan bekerja di luar dari keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, belajar untuk tidak lagi terikat cinta dengan dunia dan keinginan dosa. Juga kita memiliki karakter Yesus.
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Jika kita mencari Yesus hanya untuk memuaskan hasrat duniawi, maka kelaparan dan kehausan akan terus melanda hidup kita. Padahal dahaga hidup kita hanya akan terpuaskan jika kita sungguh-sungguh percaya pada Sang Roti Hidup dan menempatkannya sebagai pusat kehidupan kita. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus yang dengan tanpa batas. Bagian dalam pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu bagaimana membawa orang lain bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga menjadikannya sebagai jalan dan tujuan hidup satu-satunya. Sebagai anak Tuhan, kita mengemban tugas menyelesaikan tugas Bapa di bumi ini. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa setia Tuhan dengan janji-janji dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkaulah alasan hari ini kami bersekutu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang urapi telinga, pikiran, hati kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami, dan pastinya firman Tuhan digenapi. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi nyatakan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Haleluya, haleluya. Hati kami selalu percaya karena mata kami berulang kali melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada momen di mana kami harus menangis, tetapi ada momen-momen di mana Tuhan dengan gagah perkasa menyelamatkan setiap orang-orang kudusnya. Itu sebabnya kalau kami masih boleh berdiri tegar pada siang hari ini, semua karena kasih-Mu berlimpah bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus jamah setiap kami, berikan sukacita sempurna dalam kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap kami yang hari ini datang dengan sakit penyakit, pulang bawa kesembuhan. Kami yang datang dengan segala beban berat, Tuhan jumpai kami secara pribadi, karena kami tahu setiap perjumpaan dengan Yesus selalu menghasilkan berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelumnya saya mengucapkan turut berempati kalau saudara ada yang minggu-minggu ini kena banjir. Dan saya benar-benar berempati karena saya ngelihat memang ada banyak sekali orang yang kena banjir. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia sanggup ubahkan setiap kehilanganmu, duka citamu menjadi sukacita sempurna. Maka yang hari ini datang pulang bawa berkat sukacita dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Jangan lupa untuk terus mengingatkan bahwa kalau kita ini disayang Tuhan, maka tantangan masalah boleh ada, tetapi selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, maka kita pasti ujung-ujungnya akan mengakhiri dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tapi Pak Pendeta, yang saya lihat ini masih tantangan terus, berarti belum ujungnya. Karena ujung-ujungnya engkau akan bertepuk tangan untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, saudara yang terkasih, yang terambil dari Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 nanti sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara coba lihat ayat 21 situ. Saudara lihat perikopnya apa? Perikopnya Yesus membangkitkan apa? Anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi sebenarnya kisah ini adalah kisah ketika Yairus datang kepada Yesus. Dia minta tolong, anaknya sedang sakit mau mati. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus lagi pergi ke rumah Yairus, di tengah jalan ada seorang perempuan. Saya baca ayat 25, saudara baca 26, kita berganti-gantian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 saudara. Ya, iya. Namun malah sebaliknya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Sama-sama bilang, dari belakang. Ini penting, nanti saya akan bahas kenapa dari belakang. Dari belakang dikatakan, ya, dan menjamah jubahnya. 28 saudara, ya, sebab seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya 30. Lalu
Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32. Lalu perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Ya, maka hai anakku, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih, tema khotbah saya siang hari ini adalah asal kujamah saja. Apa temanya? Saudara, kalau kita lihat prosesnya seakan-akan dijamah langsung sembuh, tetapi sebetulnya prosesnya tidak sesederhana itu. Makanya hari ini saya mau bicarakan tentang perempuan ini yang pendarahan berapa? 12 tahun. Saudara, hanya untuk info, dalam perjanjian lama hukum Taurat yang namanya wanita pendarahan itu dianggap najis, nggak boleh ikut ibadah. Bahkan orang yang nyentuh dia itu pun itu dianggap najis. Dan perempuan dalam kisah yang kita baca namanya adalah Veronika. Siapa namanya? Veronika. Pak Pendeta tahu dari mana? Kan Alkitab nggak mencatat. Bapak Ibu begini, memang kadang-kadang ada beberapa fakta sejarah yang tidak dicatat Alkitab, tetapi itu ada dalam dokumen-dokumen gereja. Contoh, saudara tahu? Waktu Pontius Pilatus dia mau siksa Yesus, ada malam istrinya itu bermimpi, masih ingat itu? Dan Alkitab tidak memberitahu siapa nama istri Pontius Pilatus, betul? Enggak ada. Tetapi sejarah mencatat istrinya Pontius Pilatus adalah Ibu Pilatus. Bukan, Claudia. Ya saudara. Nah ini juga ada, dan sebelum saya bahas sedikit, slide boleh? Kisah ini saudara terjadi di sebuah kota namanya Kapernaum. Ya, yang pernah ke Israel lambaikan tangannya. Ibu Agnes pernah itu ke Israel. Ya, coba lambaikan tangan. Oh iya, iya. Ibu juga pernah, Ibu Dora pernah. Pernah ya ke Israel. Yang berharap nanti sebelum kita meninggal kita bisa jalan-jalan ke Israel, lambaikan tangan. Pak Pendeta, uangnya nggak ada. Saudara, walaupun uang nggak ada, Alkitab mencatat ada namanya karunia menikmati. Ya, yang tepuk tangan saya doa, saudara nanti bisa jalan-jalan ke Israel. Amin. Tunggu, saya juga ikut tepuk tangan kalau begitu. Jadi saudara, itu Kapernaum, dan Kapernaum itu letaknya itu di sisi daripada Danau Tiberias. Dan ini kota yang sangat penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang ini kota transit. Orang kalau dari Mesir mau menuju Asia pasti lewat Kapernaum. Ya, pasti. Dan saudara, di Kapernaum ini, kalau saudara lihat di situ, itu ada rumah mertua Petrus. Tuhan Yesus ketika dia memanggil muridnya yang pertama di Kapernaum. Ya, makanya Kapernaum disebut dengan the town of Jesus. Nah itu saudara, itu namanya rumah ibadat Yairus, yang sering disebut dengan sinagoga. Sinagoga itu bukan tempat ibadah yang ngomong-ngomong ya. Sinagoga itu apa? Tempat ngumpul. Termasuk kalau ngumpul untuk bahas Taurat di sinagoga. Termasuk kalau saudara lagi ada demo masak, sinagoga. Termasuk kalau misalnya lagi ada rapat RT, sinagoga. Itu tempat ngumpul. Dan ada satu orang tadi, namanya Yairus, dia sedang panggil Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya. Tiba-tiba di tengah jalan, saudara, ada perempuan pendarahan. Itu rumah ibadat Yairus. Nah itu rumah mertua Petrus. Nah yang saya mau sampaikan di sini, semua orang tahu bahwa perempuan yang pendarahan itu adalah perempuan yang sama dengan perempuan yang pernah melap wajah Yesus ketika Yesus jatuh pikul salib. Saudara pernah nonton film The Passion of the Christ? Waktu Tuhan Yesus jatuh itu kan ada wanita yang mengusap wajah Yesus dengan kain. Oke. Pelan-pelan. Karena saya suka kalau lagi khotbah itu ceritakan dulu sejarahnya. Oke. Saudara,
Tempat jalan Tuhan Yesus sehabis dia dicambuk menuju Bukit Golgota namanya Via Dolorosa. Namanya. Nah, jadi nanti kalau saudara ke Israel nggak kaget-kaget banget. Ya. Dan di Via Dolorosa itu Tuhan Yesus 14 kali jatuh. Berapa kali? Nah, setiap tempat Tuhan Yesus jatuh itu dikasih tempat, dikasih tanda namanya stasi atau station. Ada 14 station. Coba lihat gambarnya. Ini dia. Station 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kan. Di station 5, Tuhan Yesus jatuh. Saking gak kuatnya, lalu ada satu orang namanya Simon orang Kirene, dia bantu pikul salibnya. Itu station nomor 6. Station nomor 5. Station nomor 6, Tuhan Yesus jatuh lagi. Begitu jatuh lagi, perempuan ini, dia ambil kain, dia lap wajahnya Yesus. Slide berikutnya. Nah, itu dia. Ini station nomor 6. Dan di situ ada tulisan, Pia Veronica Faciem Christi Unteo Deterci. Veronica, Faciem itu wajah, Christi itu Kristus, Unteo itu kain, Deterci itu deterjen. Ya, membersihkan. Tempat wanita yang bernama Veronica membersihkan wajah Yesus. Jadi, wanita yang lap wajah Yesus adalah wanita yang sama dengan wanita pendarahan, namanya Veronica. Yang saya mau sampaikan adalah begini, orang kalau dia sudah pernah alami mujizat, dia sudah pernah alami kebaikan Tuhan, maka percayalah, mau sampai nafas terakhir pun dia tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara, kita akan pelajari ya apa yang dilakukan oleh perempuan ini yang sejarah mencatat dengan nama Veronica ini, sehingga menjadi pelajaran bagi setiap kita. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja slide yang berikutnya. Lihat ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, kalau wanita lagi dapat momen itu saudara, itu benar-benar momen mengubah mood, betul ya? Ya, pasti mengubah mood. Ini berapa lama? 12 tahun. Dan bukan hanya itu saudara, dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua ada padanya. Coba Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan. Ya. Berarti dia ini saudara yang terkasih, kesehatannya bermasalah enggak? Bermasalah. Secara sosial, kalau dia 12 tahun dianggap najis, secara sosial dia dijauhi nggak sama orang-orang sekitarnya? Dijauhi. Secara finansial 12 tahun dia sudah pergi ke berbagai tabib, kira-kira finansialnya bermasalah nggak? Lengkaplah semua. Tetapi kenapa dia bisa dapat mujizat dari Tuhan? Yang pertama, ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Sadar diri. Dia sadar bahwa dia sudah berulang kali coba ke sana kemari, ternyata tidak ada obatnya. Bapak Ibu, kunci pertama kalau kita mau terima mujizat Tuhan adalah sadar bahwa kita ini lemah, sadar bahwa kita ini terbatas. Coba lihat kiri kanan, senggol dia, bilang sadar, bilang. Ya, bilang sama yang barusan ngomong, kamu juga, bilang. Saudara pernah minum obat dari dokter? Pernah? Kapan saudara minum obat dari dokter? Kalau sakit. Berarti kalau nggak sakit ngapain minum obat, kan begitu? Iya kan? Kapan engkau butuh mujizat? Kalau engkau sadar engkau bermasalah. Kalau engkau nggak sadar engkau punya masalah dalam hidupmu, engkau nggak sadar bahwa kita ini terbatas, engkau masih akan berusaha untuk melakukan semuanya sendirian. Makanya jangan kaget, kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan supaya mentok dulu. Contoh, masih ingat kisah anak yang hilang? Bilang aja masih. Waktu anak yang hilang itu dia pergi tinggalkan rumah, dia kerja sama orang, ternyata dia saking kelaparannya mau makan makanan babi. Ya. Slide buka, Lukas 15 ini. Ini Lukas 15 ayat 17, dikatakan demikian. Tiba-tiba anak yang bungsu ini, lalu ia apa?
menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Orang hanya bisa balik pada Yesus kalau dia sadar bahwa dia tidak punya kekuatan. Dia sadar bahwa dirinya terbatas. Ya saudara, makanya sekali lagi sama-sama bilang, harus sadar. Makanya kalau ada orang-orang, Bapak Ibu kalau di sini ada yang seperti itu mohon dimaafkan ya. Makanya kalau ada orang-orang yang bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya supaya anak saya itu bisa dapat pekerjaan. Saya tanya anaknya mana? Di rumah Pak Pendeta lagi main game. Pak Bu gini, saya coba jelaskan dulu. Ini kalau misalnya tiba-tiba anaknya di rumah main game, kita doakan dan dia berhasil dapat pekerjaan. Pas dia dapat pekerjaan saya mau tanya, dalam otaknya yang itu pekerjaan dapat dari mana? Dari Tuhan. Enggak, yang dia pikir pasti dari usaha saya sendiri. Tapi kalau udah mentok, baru dia cari Tuhan. Makanya kalau saya dapat jemaat seperti itu, yang saya lakukan adalah ibu yang doain anaknya ya. Supaya dia sadar nanti kalau dia ditolong, semuanya itu berkatnya dari Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, kadang-kadang seringkali kita harus nunggu mentok dulu. Coba sekali lagi lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan nunggu mentok, bilang. Iya saudara, kadang-kadang kalau udah mentok baru kita cari Tuhan, benar gak? Saya sering kasih contoh begini, saudara yang terkasih. Kalau ada orang-orang yang lagi sakit, yang pertama dicari itu siapa? Gini, Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang anti dengan medis. Ya, saya percaya dengan medis, tetapi saya juga percaya bahwa Tuhan adalah sang penyembuh. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara lagi sakit gigi, yang pertama kali saudara cari siapa? Tuhan atau Ponstan? Nanggep? Ya nggak apa-apa sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita lebih mengandalkan Ponstan daripada Tuhan. Kalau saudara lagi batuk pilek demam, yang saudara cari itu Tuhan atau Dekolgen? Nggak apa-apa sebenarnya, asal begini, Tuhan saya percaya Tuhan bisa pakai obat ini untuk menyembuhkan sakit gigi saya. Nggak apa-apa, yang penting mengandalkan Tuhan. Cuma kadang-kadang kita makan dulu, nanti kalau sudah mentok nggak sembuh-sembuh, Tuhan tolong saya. Kalau sudah mentok, makanya sama-sama bilang, jangan nunggu mentok, 3-2 ya. Jangan tunggu mentok. Sekarang cari Tuhan. Dan saudara, orang kalau cari Tuhan, saya percaya kalau dia sadar kelemahannya dan dia dicari Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan kisah hidupmu. Contoh, slide. Saudara tahu, Musa itu sebelum dia dipakai Tuhan, dia sadar kelemahannya, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini berat mulut dan berat lidah. Bahasa gampangnya, gagap. Musa itu gagap, makanya waktu ngomong sama Firaun, yang ngomong bukan Musa, yang ngomong Harun. Yesaya 6 ayat 5 nanti saudara baca, Nabi Yesaya bilang, aku ini adalah orang yang najis mulut. Petrus, nggak usah diomongin lah, yang pasti dia berhubungan dengan ayam. Dia sadar kelemahannya, tapi dia balik. Apalagi yang paling terakhir, Zakeus. Ya, saya sengaja saudara saya tulis di sini Zakeus, karena saya sering kebolak-balik mana Zakeus, mana Lazarus. Ya. Saya dulu pernah khotbah di BCP itu. Saya lagi khotbah, Tuhan Yesus pergi ke sebuah pohon dan di situ ada satu orang dan Tuhan Yesus berkata, "Hai Lazarus, turunlah engkau." Anda tahu kan jemaat BCP gimana kritisnya kan? Jemaat langsung bilang, "Zakeus, Zakeus." Terus saya bilang, "Tunggu, belum selesai." Yesus berkata, "Lazarus, turunlah engkau." Itu tempatnya Zakeus. Zakeus punya kelemahan, saudara punya. Dia sadar, dia ngomong sama Tuhan. Kalau kita sadar kelemahan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan sanggup ubahkan setiap cerita-cerita burukmu. Tuhan sanggup untuk ubahkan segala penyakitmu menjadi kesaksian, menjadi tari-tarian bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya kutip kalimat Gembala Sidang Gereja Tiberias, sebagai manusia kita terbatas. Sama-sama bilang, kita terbatas. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman, justru merupakan
tindakan iman. Datang sama Tuhan. Tuhan, saya ini punya banyak sekali kelemahan. Tuhan, saya ini punya banyak sekali kekurangan. Itu sebabnya karena saya tidak kuat. Terakhir kali saya coba atasi ini semua dengan kekuatan sendiri. Dan semuanya berantakan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya nggak mau lagi andalkan kekuatan sendiri. Karena setiap kali saya andalkan kekuatan sendiri, setiap kali saya andalkan manusia, mengecewakan. Tetapi kalau aku mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengadakan tanda yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, sadar. Pak, Bu, sadar loh. Kita sudah, mungkin saudara, karena bagi saya penyakit itu bukan hanya ngomongin penyakit fisik. Saudara harus sadar bahwa hidup kita harus dipulihkan. Ya, harus dipulihkan. Bukan hanya ngomongin fisik, bukan hanya ngomongin finansial. Ada beberapa orang di tempat ini yang mungkin sekarang ini hatinya belum pulih. Dia masih simpan dalam hati itu. Maka saudara harus benar-benar dipulihkan. Saudara boleh taruh tangan di dada sebentar. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala kelemahan dan kekuranganku, hari ini aku serahkan hidupku, hatiku, pikiranku, supaya Engkau pulihkan sempurna berkat tercurah dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, slide boleh ayatnya. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian. Ya. Dia, wanita ini, kenapa dia bisa terima mujizat? Dia bisa datang pada Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka saudara lihat ya, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Pak, Bu, tolong perhatikan. Kenapa dia mendekati Yesus dari belakang? Sadar. Oke, good. Ya, silakan. Bapak Ibu, saya tahu memang anak-anak sekolah sekarang lagi pada ujian, tapi tolong jangan anggap pertanyaan saya sebagai ujian. Salah pun gak apa-apa. Kenapa? Tadi sadar, apalagi? Itu dia. Apa? Menghalangi. Siapa yang menghalangi? Orang banyak. Coba lihat dulu semua ke depan. Kita simulasikan ya. Tuhan Yesus lagi jalan. Ini perempuan datang, dia datang dari depan dan semua orang menghalangi, betul? Bahkan mungkin dia disingkirkan sama orang-orang sekitar. Saya mau tanya, dengan kelemahan tubuhnya dia yang 12 tahun pendarahan, kalau orang lain mungkin sudah menyerah. Tetapi dia nggak menyerah. Dia datang tetap ikut terus. Dari belakang dia jamah jubahnya. Pertanyaannya, dari mana dia bisa dapat kekuatan itu? Ayat 27 tadi. Coba tampilkan ayat 27. Dan saudara silakan. Karena saya kalau lagi khotbah, saya sering bilang, saya nggak pernah mau mikir sendiri. Tolong saudara cari di sini, kenapa dia bisa dapat kekuatan tersebut, sehingga dia tetap datengin Yesus. Kira-kira katanya di mana? Kalimatnya di mana? Puji Tuhan, mendengar berita tentang, kan gini enak. Berarti saudara yang terkasih, nanti kalau saya mau khotbah, saya akan ngobrol sama saudara semua. Amin. Karena poin yang kedua adalah slide berikutnya. Mendengar kabar tentang Yesus. Karena semakin sering engkau dengar kabar tentang Yesus, semakin sering engkau dekat dengan Yesus, dengar kabar yang baik tentang Yesus, semakin besar keinginanmu untuk berjuang. Amin. Iya saudara. Nah yang jadi masalah ini, kita ini seringkali mendengar hal-hal yang gak enak. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah bahwa telinga kita ini adalah tempat masuknya hal-hal yang bisa mempengaruhi otak kita. Contoh, saudara masih ingat gak waktu zaman SD, saudara pasti punya dong di sekitar rumah Anda yang tempat paling angker. Nah, masih ingat ya? Ya. Kalau saya itu saudara kan besarnya di daerah Hajiten. Nah itu ada banyak tempat angker katanya. Tapi saya mau tanya, Anda bilang tempat itu angker kenapa? Gara-gara pernah mengalami pengalaman yang aneh-aneh atau kata orang? Kata orang kan? Kata orang. Dulu mungkin Anda lewati tempat itu biasa-biasa aja. Ada
pohon rotan atau bambu, yang angker itu rotan atau bambu? Oh, bambu. Pohon bambu goyang-goyang, Anda bilang, kucing paling, ya kan? Tiba-tiba Anda dengar dari kata orang, itu di pohon bambu itu. Itu waktu zaman Belanda. Ya. Belanda dan Jepang bertarung di situ. Mereka bertarung dan akhirnya mati. Bikin diceritain yang aneh-aneh. Saya mau tanya, begitu Anda lewat kedua kalinya, kira-kira jangankan bambu, lampu kedap-kedip aja kita bilang ada penunggunya. Padahal itu masalah listrik. Nanggep? Artinya kadang-kadang perasaan kita ini gampang sekali terganggu gara-gara dengar kata orang. Boleh nggak saya simpulkan bahwa kalau dengar yang baik hati kita jadi baik, dengar yang jelek hati kita jadi jelek? Bisa begitu nggak? Iya, saudara. Saudara pernah nggak pernah ketemu sama orang nih? Nggak pernah ketemu sama orang. Cuma gara-gara ada orang yang ngomongin, dia orangnya begini, dia orangnya begini. Pas ketemu jadi sebel. Nggak pernah. Karena jemaat Betos nggak ada yang seperti itu. Amin. Nggak ada yang ngaku. Tetapi sudah kadang-kadang seringkali telinga kita ini mendengarkan hal-hal yang negatif. Itu sebabnya saudara, setiap hari harus doa, Tuhan sucikan sehingga apa yang saya dengar benar-benar apa yang kudus. Harus begitu. Ya, saudara, slide. Saudara masih ingat kisah ini 12 pengintai? 12 pengintai Musa suruh untuk memata-matai tanah Kanaan. 10 orang datang kasih kabar buruk. 2 orang kasih kabar baik. Dan saudara tahu orang-orang yang menyebarkan kabar buruk itu disebut apa dalam Bilangan 14 ayat 36? Lihat tuh. Segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan apa? Kabar busuk. Kenapa disebut kabar busuk? Slide berikutnya, boleh sekalian. Ini bahayanya kabar busuk. Karena kalau engkau sering mendengar kabar-kabar yang gak enak, itu bisa merusak pikiran dan hati loh Pak Bu. Menghancurkan hubungan. Berapa banyak hubungan yang hancur cuma gara-gara kata orang dia begini. Iya kan? Ya. Merusak reputasi orang lain, mengurangi keberanian dan kepercayaan diri. Maka sering saya katakan, kalau Anda sering bertemu sama orang yang ngomongin enggak tentang orang lain, kalau Anda sering berteman sama orang-orang yang tukang gosip, saran saya mulai hari ini stop bergaul sama dia. Karena mungkin hari ini dia akan menggosipkan orang lain, hari berikutnya engkau yang akan jadi bahan gosip. Bapak Ibu yang bilang betul, Bapak Ibu korban atau pelaku? Korban. Iya saudara, jangan. Ucapkan kalimat-kalimat yang positif. Dan yang dipilih oleh wanita pendarahan itu, dia mendengarkan kabar-kabar tentang Yesus. Dan kalau dia mendengarkan kabar-kabar tentang Yesus, maka percayalah, Roma mengatakan, surat Roma, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau yang kita pilih adalah mendengarkan kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang menakutkan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi kalau kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan, mau ada tantangan, mau ada masalah, kita akan tetap bersyukur. Karena kita tahu firman Tuhan iya dan amin, semua janjinya pasti digenapi. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya kutip kalimat next. Seorang pendeta Smith Wigglesworth, ini gembala sidang juga suka dengan tokoh ini, karena dia salah satu orang yang mujizatnya itu membangkitkan 13 orang mati. Ya, saudara. Kutipannya begini, jika Anda ingin iman Anda bertumbuh, beri makan iman Anda dengan firman Tuhan dan lapar ketakutan Anda. Artinya, jangan kasih makan ketakutan Anda. Karena setiap kali Anda kasih makan ketakutan itu akan terus bertumbuh terus. Kasih makan dengan firman Tuhan. Ya saudara, ucapkan firman Tuhan. Dan sering saya katakan, orang yang mulutnya penuh dengan firman Tuhan, hidupnya pasti jadi lebih berani. Makanya jangan kaget kalau Anda pergi ke tempat angker, yang Anda lakukan apa? Anda pasti nyanyi lagu terpopuler sepanjang masa. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Saudara, mau setempat angker, setempat apa?
Tempat seangker apapun, kalau engkau ucapkan firman, pasti ada keberanian yang muncul dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak berjalan sendirian. Ada malaikat sorga yang berkemah sekeliling orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka yang kedua, saudara tadi apa? Selain sadar diri apa? Dengar-dengar kabar tentang Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya itu kalau pagi-pagi, ya daripada saya dengar yang aneh-aneh, saya coba pagi-pagi, biasanya hari Selasa itu. Hari Selasa kan YouTube Gereja Tiberias, khotbah-khotbah hari Minggu sudah ada lagi kan. Saya dengerin lagi satu persatu, khotbah pendeta dengerin aja terus. Ya, kenapa? Firman yang ditabur tidak pernah akan sia-sia. Ya, jadi yang kedua saudara, ingat selalu dengar kabar baik tentang Tuhan. Slide berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, coba lihat ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Kalau dalam bahasa aslinya saudara, tersungkur itu benar-benar tergeletak menyembah Tuhan. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang ketiga, kita bisa pelajari kenapa wanita yang sudah putus asa ini sebenarnya di hadapan dunia disingkirkan ini, pada akhirnya dia bisa terima mujizat. Karena yang terakhir pelajarannya slide, dia berserah pada Yesus. Bapak Ibu, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan karena dia punya jalan keluar. Makanya saya suka lagu berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia. Terus, saudara lihat ya, berserah itu artinya terserah Tuhan. Walaupun kadang-kadang jalan Tuhan itu kita nggak ngerti, walaupun kadang-kadang saudara apa yang terjadi dalam kehidupan ini sulit untuk kita pahami, tetapi kalau kita berserah sama Tuhan, kita tahu bahwa tangannya yang kuat tidak pernah meninggalkan setiap kita. Makanya berserah. Dan kadang-kadang saudara, Tuhan itu tidak mengulurkan tangannya. Kenapa? Karena banyak sekali dari kita yang masih coba mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, saudara, coba pikirkan jawaban dari pertanyaan saya. Gimana cara paling gampang nolong orang yang lagi mau tenggelam? Pak Pangemanan pasti tahu. Kapten kapal soalnya. Ya, gimana caranya orang kalau lagi mau tenggelam, gimana cara paling gampang untuk tolong dia? Tadi pas lagi khotbah pagi-pagi di Karawaci, ada jawaban yang rohani luar biasa. Gimana caranya? Berdoa, Pak. Iya benar, berdoa. Gimana coba? Gimana caranya kalau ada orang yang sudah hampir tenggelam? Gimana cara paling gampang supaya nolong dia? Kasih pelampung, oke. Ya kasih pelampung. Tapi kalau pelampungnya nggak ada, gimana caranya? Anda berenang? Ya berenang. Dan saudara gini, kapan momen di mana dia paling mudah ditolong? Adalah ketika dia sudah mulai setengah pingsan. Kenapa? Karena kalau dia belum setengah pingsan, Anda tarik, dia masih berontak. Nanggep? Tapi kalau dia sudah mulai setengah-setengah pingsan, setengah-setengah sadar, Anda tarik lebih gampang. Kadang-kadang saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau masih berusaha dengan kekuatanmu sendiri, engkau masih coba berontak dengan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan, ya sudahlah, lakukan saja. Sehingga ketika engkau sudah benar-benar Tuhan, kayaknya saya udah mentok, datang sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara ketika engkau datang sama Tuhan, ingat ya, ketika engkau datang sama manusia, percayalah, ada banyak orang yang justru akan lebih membuat air matamu mengalir deras. Tetapi ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan ngerti, Tuhan paham, Tuhan tahu apa yang engkau hadapi. Tuhan tahu bahwa wanita ini 12 tahun pendarahan, sakitnya minta ampun. Tuhan tahu bahwa wanita ini disingkirkan oleh orang-orang sekitarnya dan dicap sebagai orang najis, orang najis, orang najis. Tuhan tahu ada banyak malam-malam yang dilewati oleh wanita ini sendirian.
Saudara, mungkin apa yang terjadi dalam kehidupanmu tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh wanita ini. Tetapi mirip-mirip bahwa engkau sudah menyimpan belasan tahun sakit hati itu. Engkau sudah menyimpan belasan tahun luka yang karena engkau disingkirkan oleh keluargamu sendiri. Engkau mungkin sudah belasan tahun seakan-akan gak dianggap sama orang. Engkau mungkin sudah mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Engkau mungkin dulu jayanya minta ampun, tapi sekarang ini mengalami krisis dalam keluargamu. Dan hari ini kabar baiknya adalah engkau boleh datang dengan segala masalahmu, engkau boleh datang dengan segala tantanganmu, tetapi ingat, masalahmu punya tanggal kadarluasa. Tetapi kasih Tuhan sepanjang masa. Itu sebabnya hari ini pulang dengan keyakinan yang pasti bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap kuat, akan tetap kujama jubahnya, karena sekali aku menjamanya, maka mujizat sorga mengalir dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama, saudara harus apa? Sadar diri. Sama-sama bilang, saya terbatas. Yang kedua, saudara, harus biasakan diri untuk terima kabar-kabar tentang Tuhan, bukan kabar-kabar yang menakutkan. Karena kalau saudara dengar kabar menakutkan, sakit ya, batuk-batuk ya, tetangga saya batuk-batuk begitu. Ya, saudara, semakin sering kita dengar-dengar begitu, semakin gak bagus untuk hati kita. Maka lebih baik dengar kabar tentang Tuhan. Perusahaan kamu yang ini ya, dengar-dengar kabarnya perusahaan itu lagi banyak PHK ya. Saudara, semakin engkau perhatikan kali kabar-kabar buruk itu, semakin hatimu hancur. Tapi lebih baik kita dengarkan kabar-kabar tentang Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, berserah aja sama Tuhan. Berserah bukan menyerah. Berserah itu justru tanda iman kita bahwa Dia sanggup mengubah keadaan. Dan saya doa setiap saudara, maka hari ini pulang bawa senyuman sukacita, supaya engkau sadar engkau dicintai Tuhan dengan sempurna. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di rumah-Mu yang kudus, kami datang Tuhan, karena kami sadar kami terbatas. Kami punya banyak sekali tantangan, kami punya banyak sekali masalah. Itu sebabnya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu untuk menjamah-Mu ya Tuhan, menjamah jubah-Mu. Karena kami tahu pertemuan dengan Engkau pasti akan menghasilkan berkat dan mujizat. Aku percaya melewati semua tantangan dalam kehidupan ini, selalu ada maksud yang indah dari Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi? Dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu akan terjadi, karena Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang bertanya-tanya, Tuhan, saya tuh lagi rajin-rajin ibadah loh,
Saya itu lagi rajin ke gereja. Cuma kenapa yang terjadi kok hal-hal yang sepertinya memilukan hati saya? Saya ini lagi rajin-rajinnya benar-benar doa. Tetapi nggak tahu kenapa kok malah ada orang-orang yang jahat yang coba singkirkan saya, yang membuat saya sepertinya harus tidak dianggap. Pak, Bu, jujur kalau Anda tanya sama saya pun nggak ngerti kenapa. Jujur, karena memang banyak perkara yang saya nggak ngerti. Engkau mungkin bertanya, Tuhan, saya ini sudah bekerja dengan semangat, taruh dengan yang baik, tetapi saya dengar ada kabar-kabar PHK dalam perusahaan saya. Kenapa ini bisa terjadi, Tuhan? Banyak perkara, Pak, Bu, yang kita nggak ngerti sejujurnya. Engkau mungkin saat ini sudah setia sama orang-orang yang engkau kasihi, tapi dibalas dengan hal yang menyakitkan. Dan Anda mau tanya sama saya, kenapa bisa begitu? Banyak perkara yang kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang kita pahami, bahwa Dia Allah yang mengerti. Dia sadar, Dia tahu setiap tetesan air matamu. Tapi kita juga tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Itu sebabnya saudara, yang hari ini engkau datang dengan segala kedukaan, dengan segala perih di hatimu, hari ini izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini datang dengan segala tantangan, permasalahan. Kami mungkin mirip dengan wanita yang tadi, dengan segala permasalahan yang ada, sakit penyakit finansial. Kami mungkin disingkirkan, tidak dianggap. Tapi kami juga percaya, kalau kami jamah jubah-Mu ya Tuhan, maka kuasa sorga pasti mengalir. Kami tidak mengerti banyak hal dalam kehidupan ini, tapi satu hal yang kami pahami, Engkau Allah yang mengerti setiap tetesan air mataku. Engkau Allah yang mengerti setiap malam-malam yang harus kuhabiskan seorang diri. Engkau Allah yang mengerti bahwa aku adalah orang-orang yang akan terus Tuhan jaga. Itu sebabnya Tuhan, pada siang hari ini jamah hatiku, ubahkan hidupku, karena aku tahu bahwa imanku kepadamu ya Tuhan akan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kita yang berdoa, yuk kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan sama-sama kita mau katakan, Allah mengerti, amin. Allah peduli segala Haleluya, haleluya. yang kita Tak akan pernah takkan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah Jadi kami ya Tuhan, dibiarkan jangan pernah biarkan tinggalkan kami sendirian. sendiri, sebab Allah. Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, Tak akan pernah pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah sebab Allah sekali mengerti, lagi katakan, sebab Allah mengerti. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini kami terima firman-Mu. Firman ini bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah-buah kehidupan, sehingga mau ada tantangan badai sekalipun, kami akan tetap kokoh berdiri kuat, karena firman-Mu menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya
Sesudah pemberitaan firman, kami akan terima bagian yang terbaik, sakramen yang suci, yaitu tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Bukti sempurna bahwa Tuhan peduli atas setiap kehidupan kami, sehingga hari ini setiap yang datang pulang bawa pemulihan dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang semakin hari semakin jatuh cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari jemaat Tiberias, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita adakan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti dan sekepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, cuci darah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang lagi ada pergumulan, saudara, coba saudara bawa pulang beberapa pot perjamuan kudus di rumah saudara, perjamuan kudus tetapi yang sudah diangkat di gereja. Kenapa? Karena kalau saudara perjamuan kudus tiap hari di rumah, minimal saudara pasti ucapkan firman, minimal saudara pasti berdoa. Dan kita percaya kalau hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, percayalah mujizat pasti terjadi. Pemulihan ekonomi, finansial, keluarga, hubungan, Tuhan akan berikan pada setiap kita. Kenapa? Tuhan yang adakan mujizat. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama,
Ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, fitnah atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditakhirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol kami normal, tekanan darah kami normal, tidak asam urat. Kami tolak syaraf kejepit. Bersama keluarga kami diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara. Doa di hadapan Tuhan. Doa. Engkau yang sekarang ini nggak tahu kenapa saudara, mungkin engkau migrain berulang kali sakitnya minta ampun. Hari ini bawa dalam doa. Sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi, bawa dalam doa. Sadar bahwa kita ini punya keterbatasan. Datang sama Tuhan, Dia akan nyatakan mujizatnya untukmu dan keluargamu. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut yang baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bisnis, keluarga, pendidikan, pelayanan diberkati lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kekurangan. Kami tolak hutang-hutang pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari, mari saudara-saudara kita boleh mengucap syukur, kita berdoa, kita percaya dalam perjamuan kudus yang sudah kita terima. Ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau nyata dalam hidup ini. Kami angkat kedua tangan kami tinggi, sama-sama Tiberias kita akan puji. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia.
usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan atas toko, bisnis, dagangan, usaha, properti, dijaga malaikat sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Inilah adalah ibadahmu yang sejati, bahwa segala pergumulanmu, saatnya saudara ngomong sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apapun yang engkau rasakan dalam hatimu, ngomong sama Tuhan. Minimal ucapkan terima kasih kepada Tuhan, minimal itu. Bawa dalam doa. Tuhan berkati setiap lembar permohonan doa. Tuhan berkati juga Ibu Margareta, Tuhan berkati Restina Gultom, juga keluarga Samosir, Ibu Ineke, Tuhan berkati Ibu Wita, Tuhan berkati juga keluarga Pangemanan, diberkati Tuhan, keluarga Zega juga Tuhan berkati, Pak Surya, Ibu Sona Jebora, Tuhan berkati siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, Ibu Asna Boru Ginting, siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, jemaat terima mujizat. Doaku Tuhan Yesus, mereka yang datang dengan segala pergumulan, sakit penyakit, beban permasalahan, Tuhan yang beri jalan keluar bagi setiap kami. Mereka yang baru saja mengalami kehilangan, mengalami kedukaan, masalah, Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berdoa bahwa setiap kami yang mengalami kehilangan, biar Tuhan yang ganti dengan sorak-sorai sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa, mereka yang datang ke tempat ini yang cari Tuhan, kami percaya bahwa mereka yang cari Tuhan diberkati sempurna. Alkitab berkata, diberkatilah mereka, roti makanan diberkati, air minumannya diberkati, bahkan Tuhan jauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati beliau selalu dengan kesehatan, hikmat marifat dari sorga, sehingga melalui pelayanan beliau jutaan jiwa boleh dengar kabar Injil Kristus, kabar baik. Nyatakan mujizat melalui pelayanannya. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan dengan segala program-programnya. Tuhan berkati, berkati juga bahkan retret Pasutri yang akan berjalan 13 sampai 15 bulan ini. Tuhan sayangi setiap yang hadir, diberkati bahkan setiap program-program yang akan dijalankan oleh Gereja Tiberias untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Berkati juga para setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini. Koordinator Pak David Raharja bersama keluarga, diberkati Tuhan. Hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, Bung Vander Tuhan berkati, Bung Sony, rekan-rekan singer, pemain musik Tuhan berkati, Tuhan sayangi juga Bung Daniel Tuhan berkati, rekan-rekan choir, tim asyar, kolektan, guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Biarlah mereka yang melayani Tuhan selalu antusias, tulus melayani Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan bagi yang melayani. Ketika kami nanti pulang, dijauhkanlah kami dari segala hal yang buruk. Kami pulang ke rumah kami rasakan sukacita yang terus mengalir. Kami bertumbuh terus dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. To it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. To Dengan demikian berangkat kita di sesi keempat Paden Gereja Adventist Indonesia Cabang Bekasi Town Square. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.